Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Karis di pembelajaran sejarah. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sudah siap belajar sejarah? Masih semangat kan? Simak penjelasan dari Ibu. Baik anak-anakku, hari ini masih di bab yang sama tapi dengan submateri yang berbeda, yaitu tentang pengaruh dan bentuk akulturasi kebudayaan Islam dengan Indonesia. Untuk HI dan KD, Ibu lewat ya, karena sudah dijelaskan di pertemuan yang pertama. Indikator pencapaian kompetensi hari ini menyimpulkan pengaruh perkembangan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi inti, coba kalian dengarkan dulu lagu berikut ini. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Coba kalian perhatikan, gambar ini merupakan cuplikan gambar video kisah Nabi Yakub. Nah, ini merupakan contoh gambar kaligrafi. Baik anak-anakku, seperti biasa kita masuk dulu ke apersepsi. Tadi kan kalian sudah mendengarkan lagu, kemudian mengamati gambar. Nah, ada pertanyaan nih dari Ibu. Tahukah kalian mengapa di Indonesia atau Nusantara berkembang lagu, film bernuansa Islam dan kaligrafi? Baik anak-anakku, silahkan kalian perhatikan peta konsep ini. Yang akan kita bahas adalah pengaruh agama Islam di Indonesia, diantaranya dalam bidang seni budaya, filsafat dan ajaran agama Islam, bidang pemerintahan, dan sistem kalender. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi inti pengaruh agama Islam di Indonesia. Ada yang tahu nggak nih anak-anakku contoh pengaruh dalam bidang seni budaya? Contohnya nih, ada bangunan masjid, seni ukir, dan seni lukis tradisional yang biasanya kalian sering jumpai di bangunan masjid kuno.
dan keraton. Contoh lainnya ada seni tari dan seni musik. Contohnya misalkan ada sedati. Sedati ini adalah seni tradisional rakyat Aceh yang berupa tarian atau nyanyian. Dan berkembang juga seni sastra Islam seperti hikayat, babat, dan suluk. Kita lanjut. Ada filsafat dan ajaran agama Islam. Tersusun ilmu yang menguraikan macam-macam peraturan serta hukum guna menetapkan kewajiban masyarakat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga ilmu tasawuf dan ajaran Islam lainnya. Itulah contoh pengaruh bidang seni budaya dan bidang filsafat dan ajaran agama Islam. Baik anak-anakku, kita lanjut nih, bidang sistem pemerintahan. Kalau waktu zaman Hindu-Buddha kita mengenal konsep raja, ketika Islam masuk, konsep raja diganti dengan sultan. Kedudukan raja tidak bersifat turun-temurun, tetapi lebih bersikap demokratis. Kemudian kita mengenal juga sistem kalender. Setelah masuknya Islam, kita mengenal sistem kalender Hijriyah. Baik anak-anakku, kita masuk ke submateri akulturasi kebudayaan Islam dengan Indonesia. Tahukah kalian bentuk akulturasi kebudayaan Islam dengan Indonesia kira-kira apa aja ya? Dalam bidang akulturasi yang akan kita bahas yaitu dalam bidang seni bangunan, seni sastra, pemerintahan, sistem kalender, dan kesenian. Baik anak-anakku, kita masuk ke akulturasi bidang bangunan masjid. Kira-kira ciri-ciri masjid kuno seperti apa ya? Ciri-cirinya yang pertama, atapnya ini berbentuk tumpang. Maksudnya gimana, Bu? Atapnya itu terus bersusun semakin ke atas semakin kecil. Dari tingkatan paling atas berbentuk limas. Dan jumlah atapnya ganjil, yaitu 1, 3, atau 5. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan menara, seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar Indonesia, atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau beduk. Beduk dan kentongan merupakan budaya asli Indonesia. Yang ketiga nih, letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun, atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. Kalau kalian jalan-jalan nih ke alun-alun Bandung, pasti kan ada melihat masjid, tapi ada juga di dekatnya terdapat makam. Nah, contoh bangunan masjid kuno yang bisa kalian lihat, ada Masjid Demak, Masjid Kudus. Ini salah satu contoh gambarnya. Tadi sudah Ibu paparkan ciri-ciri dari masjid kuno. Baik anak-anakku, kita masuk nih ke akulturasi bidang bangunan makam. Ciri-cirinya nih, yang pertama, makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. Yang kedua, makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat. Nisannya juga sama, terbuat dari batu. Yang ketiga, di atas jirat ini biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan kubah. Yang keempat, dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan makam atau kelompok-kelompok makam. Bentuk gapura tersebut ada yang berbentuk kori agung, yaitu beratap dan berpintu, dan ada juga yang berbentuk candi bentar, yaitu tidak beratap dan tidak berpintu. Yang kelima, di dekat makam nih biasanya dibangun masjid, maka disebut masjid makam. Dan biasanya makam tersebut adalah makam para wali atau raja. Contohnya Masjid Makam Sendang Dur di Tuban.
Nah, ini merupakan contoh makamnya yang tadi kan Ibu sudah jelasin nih ciri-cirinya. Nah, ini gambar ilustrasinya. Akulturasi bidang bangunan istana. Bangunan pusat kerajaan atau zaman Islam disebutnya kesultanan, ini adalah tempat raja menetap. Pada masa Islam di Indonesia, istana berperan penting baik sebagai pusat kekuasaan politik, juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam. Istana atau keraton yang dibangun pada masa Islam bercorak khas perpaduan unsur-unsur arsitektur tradisional, budaya Hindu-Buddha, dan budaya Islam. Cirinya, atapnya tumpang dan pintu masuk keraton berbentuk gapura. Letak keraton biasanya dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Selalu menghadap ke arah utara, di sebelah barat ada masjid dan sebelah timur ada pasar. Sebelah selatan, alun-alun. Di lapangan luas keraton terdapat pohon beringin besar. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya, gambar dari sebuah keraton. Akulturasi bidang aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. Bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Di samping itu juga huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan atau ukiran. Bentuk seni sastra yang berkembang adalah ada hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Contoh hikayat yang terkenal yaitu Hikayat 1001 Malam, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Pandawa V, Hikayat Sri Rama. Baik anak-anakku, selain ada hikayat, yang kedua ada babat. Babat adalah kisah rekaan pujangga keraton, yang dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya, babat Tanah Jawi. Yang ketiga ada suluk. Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya ada suluk Sukarsa, suluk Wijil, suluk Malang Sumirang, dan sebagainya. Yang keempat ada primbon. Nah, primbon adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk. Yang kelima ada kaligrafi, adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-cara penerapannya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Nah, ini contoh gambar ada babat, ada primbon, dan suluk. Selanjutnya, akulturasi bidang pemerintahan. Dalam pemerintahan, sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha. Waktu minggu lalu ada pertanyaan di video seperti ini, kapan berakhirnya kekuasaan Hindu-Buddha? Jawabannya adalah ketika Islam masuk ke wilayah Indonesia. Ketika Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan sebagainya. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan atau ada juga sunan seperti halnya para wali, dan apabila rajanya meninggal, tidak lagi dicandikan tetapi dimakamkan secara Islam.
Berikut ilustrasi gambarnya. Baik anak-anakku, kita masuk nih ke akulturasi bidang kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau disebut dengan kalender Hindu. Tetapi kalau di Islam sendiri kan dikenal dengan kalender Hijriyah. Nah, pada kalender Jawa, Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan seperti Muharram diganti dengan Suro, Ramadan diganti dengan Pasa, sedangkan nama-nama hari tetap menggunakan hari-hari sesuai dengan bahasa Arab, dan bahkan hari pasaran pada kalender Saka juga dipergunakan. Berikut ini ilustrasi gambarnya, contoh kalendernya. Baik anak-anak, kita masuk nih ke materi terakhir, yaitu akulturasi bidang kesenian. Yaitu ada wayang. Kok wayang ada lagi ya Bu ya? Iya, tetapi bedanya wayang digunakan oleh para wali Songo untuk menyampaikan ajaran Islam, dan pagelaran wayangnya disesuaikan dengan syariat Islam. Baik anak-anakku, gimana nih? Sudah paham belum dengan penjelasan dari Ibu? Kalau masih ada yang kurang kalian pahami, kalian boleh bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Yang bertanya pasti akan mendapat poin tambahan dari Ibu. Boleh bertanya melalui Japri atau WA grup. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih buat hari ini. Dijaga terus kesehatannya, budayakan selalu membaca. See you next time. Don't forget to be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.